Halo, ni hao, 大家好，欢迎在我们的中文课。Ya, sekarang ya kita mau belajar sebuah cerita ya. Nah, sebuah cerita tentang bagaimana setiap orang mempunyai hobi dan minat yang berbeda-beda. Ni hao Kak Idoe, ni hao Kak Kopi Syabin. Ya, sekarang kita mulai membaca sama-sama. 每个人有不同的兴趣 ya. Artinya setiap orang mempunyai minat yang berbeda-beda. Cece ni hao, ni hao. Ni hao Kak Hitayo, Kak Olisan, Kak Cilobak Putih, Kak Oma Haniel. Ya. Oke. Nah, 每个人 itu artinya setiap orang. Yo itu punya, mempunyai atau ada. Putong itu artinya beda ya. Xingqi itu artinya minat atau hobi ya. Nah, putong de xingqi, minat yang berbeda-beda. Nah, te artinya yang ya, yang berbeda-beda ya. Tapi beda-bedanya dibalik di depan dulu, putongnya dulu ya, baru minatnya xingqi setelah yang dalam bahasa Mandarinnya te. Kita lanjut ya. 比如画、唱歌、作诗等. Nah, thank you Kak Dak Coko official yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Nah, xie nih. Nah, jadi liru seperti contoh, hua itu menggambar, changke menyanyi, juoshe memasak atau membuat makanan, teng artinya DLL atau etc. Ya, thank you Kak Idoe yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya juga. Nah, jadi teng ini artinya bukan cuman DLL, tapi aslinya artinya adalah tunggu, menunggu ya. Zuoshe itu mengerjakan makanan atau membuat makanan atau memasak ya. Nah, she makanan, zuo mengerjakan atau membuat ya. Kalau dibarengi dengan objek di sampingnya ya. Nah, karena she ini adalah objek yaitu makanan, maka zuoshe, zuo-nya di sini menjadi membuat ya, membuat satu masakan atau memasak, zuoshe ya. Teng ini artinya bukan tunggu ya, artinya DLL dan lain-lain dan sebagainya teng ya. Nah, changke menyanyi ya. Nah, silahkan dicatat artinya ya teman-teman ya. Oke. Halo Kak Cintae, Kak Daniel Halim, Kak Ha. Nah, lalu kita lanjut lagi. Xingqi rang woman, xingqi membuat atau menyebabkan kita ya. Rang ini biasanya diikuti dengan subjek ya. Misalnya first person, second person, third person begitu ya. Kamu, dia, mereka, kalian begitu ya. Nah, itu biasanya mengikuti kata rang ya, untuk membuat seseorang. Nah, itu arti kata rang. Oke. Halo Kak Papa Milan. Halo Kak Fani. Ni hao. Nah, jadi welcome back to Hao Hao Mandarin ya. Nah, jadi xingqi rang woman ya, menyebabkan kita apa? Nah, nanti kita akan ada verbnya ya. Misalnya rang woman cefan. Nah, itu ya. Kalau misalnya apa? Rang ini itu harus diikuti selain subjek ya. Selain subjek itu harus diikuti lagi subjeknya dengan kata predikat atau kata kerja ya. Bukan cuman sampai mendek doang di rang woman ya. Gak cuman mandek doang atau berhenti di woman atau kami doang. Oke.
Nah, halo Kak Fitra, ni hao ya. Nah, jadi nanti kita akan lanjut, silahkan di screenshot dulu ya. Nah, ada kata yang lebih umum lagi dari liru ya, bentuk umum seperti contoh yaitu piru, itu lebih umum dipakai di bahasa China. Oke? Nah, sekarang aku akan hapus dan akan lanjut ke bagian lainnya. Nah, teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan di komen di kolom komentar saja pertanyaannya ya. Halo Kak Ima, halo Kak Xiao Cheng, Kak Riksu, thank you yang sudah like, yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Huan Ing ya Kak Riksu. Halo Kak Jesko, halo Kak Zah. Nah.
Halo Kak Ima. Ni hao. Halo Kak Mister Perjuang. Halo Kak YX Wen. Ni hao. Huan ing cai woman de chong wen ke, ya. Nah, kita lanjut baca ya teman-teman. Thank you Kak Mister Perjuang yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya, oke? Nah, jadi hidup lebih menarik, yaitu de sheng huo geng you ju, ya, artinya itu. 我最喜欢看书. Aku paling suka baca buku ya. Di sini kan shu adalah buku. Tapi kalau kan shu biasanya baca aja, it's fine ya. Nah, 书本不仅让我们的生活学很多知识. Artinya buku tidak hanya membuat kita punya hidup ya, mempelajari begitu banyak pengetahuan, banyak ilmu ya. Jadi ce ini ilmu ya. Halo Kak Asimat Marsran, ni hao ya. Nah, jadi aku akan kupas satu-satu artinya ya. Jadi shenghuo artinya hidup, keng artinya lebih, youqi itu menarik ya. Jadi dua arti youqi, you dan ji itu bisa menjadi satu arti kesatuan, yaitu menarik ya. Nah, sheng dan huo dua hanje yang punya arti yang berbeda, kalau disatukan bisa jadi satu arti, yaitu hidup ya. Nah, wo cui itu paling ya, si huan suka ya, kan shu membaca. Nah, lalu shu pen itu buku ya. Shu tanpa pen juga bisa berdiri sendiri, artinya juga buku. Pucin itu bukan bucin ya, bukan, tapi bukan cuma ya, bukan hanya. Pucin rang membuat, woman kita, shenghuo kehidupan lagi ya. Jadi woman de shenghuo kehidupan kita. Harusnya woman de shenghuo, tapi boleh disingkat menjadi woman shenghuo ya, ye kei. Halo Kak Scorpio Girl, hao bu jian. Halo Kak Chain Amoy, ni hao huan ing ya. Hao bu jian ya Kak Scorpio. Nah, jadi boleh disingkat saja, our life could be formed into woman shenghuo ya. Gak usah pakai woman te shenghuo juga gak apa-apa, gak usah pakai te di tengahnya juga gak apa-apa ya. Yang penting kita mengerti. Halo Lause, halo Kak Sur. Nah, ni hao huan ing. Agak burem, matanya kurang bagus. Nah, oh ya Kak Baby, ni hao. Nah, jadi woman shenghuo, jadi kata yang mengandung kepemilikan dalam bahasa Mandarin itu tuh seperti bahasa Inggris ya, my book, my life ya kan. Nah, seperti di Mandarin juga ya, kata subjeknya dulu baru objeknya. My life, woman shenghuo ya. Tidak seperti Indonesianya yang kehidupan atau objeknya dulu baru subjeknya. Kehidupan kita, woman shenghuo gitu ya. Shui itu belajar, hentuo itu banyak ya. Gak usah pakai hen, ini tuh juga bisa berdiri sendiri, yang artinya juga banyak ya. Thank you Kak Baby yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Nih. Nah, jadi hen ini sebetulnya artinya banyak. Hen ini sebetulnya artinya sangat ya. Tapi dia juga bisa menjadi penyambung, kata penyambung atau conjunction ya, dari satu benda ke adjektiva lainnya ya, atau verb predikat ke adjektiva lainnya ya. Chang ce she le. Nah, ya. Nah, itu ce she itu artinya ilmu ya. Aku baru mau bahas ke situ ya. Arti ce she secara individual adalah ilmu ya,
pengetahuan begitu ya. Thank you so much ya teman-teman. Ya, Chang Zhe ya artinya dapat ilmu, betul. Fei Chang Hao. Ya. Nah, jadi silahkan dicatat satu-satu artinya. Nin hao lao she, nin hao kak hap. Nah, Huan ing cai women te chung wen ke ya. Jadi silahkan dicatat artinya ya. Thank you Kak Hysteric Blue yang sudah bantu Lause tap-tap layarnya. Nah, kita akan membahas bagaimana membaca pinyin dengan benar ya. Nah, pinyin BEN itu bukan dibacanya ben ya, tapi pen, PEN ya. Nah, jin. Nah, ini bukan dibacanya jin ya, tapi cin ya. Karena J, Z itu juga di pinyin Mandarin dibacanya C ya teman-teman. Gitu. B dibacanya P ya. Nah, begitu. Nah, lalu D, ini DUO dibacanya tuo. D dibacanya T ya. Terus Z sekali lagi dibacanya C ya. Tidak peduli dia pakai H atau tidak di sebelahnya ya. B ya. Pen itu satuan buku Lause, iya betul ya. Jadi BI itu juga dibacanya pi ya. Nah, ya betul. Terus lalu ada K, bacanya bagaimana? KH ya, kan ya. Nah, lalu ada lagi nih GENG itu juga dibacanya keng ya, bukan geng ya bacanya ya. Nah, di Mandarin ini G itu bacanya K begitu. Halo Kak Rodenim Net Ni Hao. Yes. Nah, jadi satuan buku itu pen ya. Nah, kalau satuan kertas itu sang. Satuan kertas ya. Semoga kelihatan ya teman-teman. Dan aku akan lanjut tulis lagi beberapa satuan lainnya, oke? Satuan benda lain. Halo Kak Rafael Tanaya, Kak Wahyu, Ni hao Kak Keripik Asu. Ya, Huan ing cai woman te chung wen ke. Halo Kak Jenia, Ni hao. Nah, jadi selain Chang dan Pen, ada lagi satuan patung ya. Aku hapus dulu yang ini. Jadi silahkan di screenshot kalau aku sudah tulis. Nah, ini satuan kertas ya teman-teman ya. Lalu ada ke ini biasanya yang kita pakai ya teman-teman ya. Satuan umum. Itu aja ya. Aku nulisnya. Ini bukan bacanya GE tapi ke ya. Ada lagi ico. Cuo. Ini biasanya satuan patung ya, satuan patung. Nah, kalau ini to, ini bukan satuan kepala ya, sekalipun ini artinya juga kepala ya, tapi satuan gajah. Nah, ini spesifik banget ya teman-teman ya, itu xiang ya. Ini cuma bisa dipakai ketika ada gajah. Ikeran, betul ya. Kak Hap. Nah, CC. Nih, W. W ini juga merupakan satuan apa teman-teman?
Ada yang bisa jawab di komen? W itu satuan untuk orang dan juga untuk tempat duduk ya teman-teman ya. Nah, kelihatan ya teman-teman, semoga kelihatan. Satuan orang atau tempat duduk adalah W ya. Ini satuan patung mungkin. Nah ya, satuan patung, satuan gajah, toe ya. Nah, lalu ada lagi satuan benda panjang ya. Nah, ini bahasa Pinginnya dibacanya apa teman-teman? Nah, oh iya, oke, satuan orang ya. Contohnya bagaimana Lause? Yang mana? Yang contoh mana Kak? Yang satuan orang? Nah, yang ini ya. Misalnya iwei, uwei kayak gitu. Itu juga dipakai ya, Kak Rafael, Kak Hap, sorry. Nah, satuan benda panjang ini artinya tiao ya. Halo Kak Scorpio Girl. Nah, satuan orang tuh misalnya u, wei, ke 5 orang tamu ya. Seperti ini ya kira-kira Kak Hap. Semoga menjawab. Sisi Kak Rafael. Nah, jadi begini ya, 5 orang tamu bisa dibilang uwei ke ya. Jadi artinya begitu. Nah, bisa dicatat, bisa di screenshot ya. Oke. W itu juga bisa dipakai di dalam kalimat ting wei ya, artinya pesan tempat duduk. Pesan tempat duduk ya. Pesan tempat duduk itu ting wei. Halo Kak N, Kak Mister Perjuang. Nah, kalau private class ke Lause bisa banget Kak Rafael ya. Kita di sini buka private class one on one ya, bersama Lause berpengalaman. Oke, teman-teman bisa pilih hari dan jamnya ya, bersama admin yang akan didiskusikan nanti ya, kalau teman-teman daftar. Oke. Nah, kalau harganya mungkin Lause di sini tidak bisa menentukan, karena yang menentukan adalah adminnya. Oke ya, semoga menjawab ya teman-teman. Oke, private di rumah. Nah, kita online Kak Hap ya. Jadi kita bukanya online pakai Zoom, pakai Google Meet, bisa juga ya, tergantung teman-teman pakainya apa gitu ya. Teman-teman punya sarana online meetingnya, bisa Zoom, bisa Google Meet, boleh-boleh aja. Kita terima apa adanya, oke? Kalau boleh tahu lokasinya di mana? Ya, somewhere in the outer space. Berapa Lause kalau boleh tahu? Ya, Kak People, kita sebagai guru di sini tidak berhak menentukan fee ya, atau biayanya. Nah, yang berhak menentukan biaya adalah adminnya. Jadi silahkan DM adminnya ya. Di rumah sendiri ya Lause seperti biasa, somewhere in the outer space ya. Nah, offline. Nah, offline kita belum ada Kak Hap ya. Oke Lause. Oke Kak People, CC. Nah,
Untuk standar kurikulum HSK 5 bisa Lause ya, bisa banget. Oke, kalau gitu Lause pamit undur diri dulu karena sekarang adalah waktunya Lause untuk mengakhiri ya, mengakhiri live ini. Nanti jam 9 malam kita akan lanjut dengan Lause Jennifer. Oke? Kapan live lagi Lause? Nah, Mei ke Xing Ji Er He Xing Ji U Patien Tau Patien Pan Wan Shang. Jadi jam 8 sampai jam 8.30 WIB. Dicatat ya jadwalnya teman-teman Lause Sonia. Jadi setiap hari apa yo? Selasa dan Jumat. Thank you. Teng Isya lah. Waduh, Lause harus pamit ini. Bagus banget pelafalannya, Sisi. Pengen bisa begitu. Nanti lama-lama pasti bisa. Asal tidak menyerah, oke? Kak Rafael. Oke, Xie Isya Mien. Nah, XX-nya ini nggak kebaca sama Lause, Kak Firm. Ya. Dua hanje yang diantara Xia sama Mien. Itu nggak kebaca sama Lause, Kak Firm. Bukannya Lause nggak bisa baca ya, bener-bener nggak kebaca itu. Cuman kayak XX kotak doang kayak gini. Kayak begini. Ya. Kak Firm. Maaf banget ya, tuai puji Kak Firm. Oke deh, kalau gitu Lause pamit undur diri dulu. Xie Taja. Zaijian, 5 menit lagi gitu ya. Gak bisa, ini aku udah harus pergi. Bye bye.